Sesungguhnya apa sih sebenarnya tujuan menulis itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube Kang Hayat. Jangan lupa ya. Kalau saya boleh merangkum dari berbagai referensi, yang pertama adalah menulis itu sebenarnya adalah untuk menebarkan ide dan gagasan. Jadi Bapak Ibu punya ide apa saja, Bapak Ibu punya gagasan apa saja, sebarkan melalui tulisan. Jangan diendapkan, jangan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, atau jangan hanya disimpan, tetapi sebarkan. Melalui apa? Melalui menulis. Menulis buku, menulis artikel, menulis opini, menulis esai, dan lain sebagainya. Sebarkan, biar bisa bermanfaat bagi banyak orang, biar bisa dibaca oleh orang lain, ide-ide dan gagasan-gagasan kita. Kemudian menjadi sebuah informasi bagi banyak orang. Jadi kita tahu informasi itu karena ada yang menuliskan. Salah satu tujuan dari menulis adalah untuk memberikan informasi kepada halayak ramai, untuk memberikan informasi kepada orang lain. Informasi dari tulisan itu lebih abadi dan lebih tahan lama daripada informasi dari penyampaian. Kemudian membuktikan kebenaran hasil penelitian itu juga menjadi bagian dari tujuan menulis. Menyampaikan kritik juga boleh dilakukan dengan menulis. Kemudian memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada itu juga bisa melalui menulis. Menjadikan motivasi. Banyak buku-buku motivasi yang mungkin Bapak Ibu pernah baca. Itu sesungguhnya adalah menulis itu juga bisa menjadi motivasi. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menulis itu sesungguhnya bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Bisa mengadopsi, bisa melakukan di tempat yang lain, bisa mempraktekkan di ruang-ruang yang lain, dan seterusnya. Begitu juga seterusnya. Sehingga aktivitas menulis itu dari tujuan-tujuan ini maka akan membentuk sebuah pengetahuan dan ilmu yang mungkin terus bisa berkembang dan tumbuh menjadi sesuatu yang bisa dirasakan dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian manfaatnya menulis. Ini juga sering kali saya sampaikan bahwa menulis itu sangat banyak sekali manfaatnya. Selain manfaat-manfaat yang sudah saya rangkum di sini. Menjadi media promosi diri dan institusi itu jelas. Bapak Ibu yang sebagai dosen misalnya, ketika Bapak Ibu menulis artikel, dipublikasikan di media nasional, maka secara otomatis Bapak Ibu mengikutkan afiliasinya. Hayat misalnya, kemudian afiliasinya Universitas Islam Malang. Secara otomatis ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penulisnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas keilmuan. Ketika kita menulis Bapak Ibu, maka akan semakin banyak serapan-serapan pengetahuan yang mungkin kita bisa kembangkan, mungkin bisa kita explore. Sehingga ketika kita menulis dalam bidang ilmu yang kita miliki, maka sesungguhnya Bapak Ibu sedang meningkatkan kapasitas kompetensi keilmuan. Yang dalam bidang pendidikan misalnya, maka ketika Bapak Ibu menulis tentang dunia pendidikan, maka sesungguhnya Bapak Ibu sedang meningkatkan kapasitas keilmuannya, sedang mengembangkan eksplorasi tentang bidang pendidikan yang mungkin menjadi bagian dari kompetensi Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan kesehatan dan kualitas diri. Banyak penelitian mungkin Bapak Ibu bisa di cross check, banyak penelitian yang menyatakan bahwa menulis itu bisa meminimalisir atau bisa memundurkan daya ingat. Jadi orang yang semakin tua, kalau ia biasanya sering menulis, maka insya Allah bisa meminimalisir atau tetap memperkuat daya ingatnya. Jadi kalau ada beberapa penelitian di sebuah jurnal bahwa ketika orang sakit stroke misalnya, kemudian ia menuliskan tentang penyakitnya atau kemudian ia mengeksplorasi tentang penyakitnya dalam bentuk tulisan, tidak kemudian ia endap ke dalam tubuhnya sendiri, tetapi dieksplorasi dalam bentuk tulisan, ditulis, kemudian disampaikan, dijelaskan, kemudian dibangun dengan semangat yang luar biasa dalam bentuk tulisan, maka sesungguhnya itu mengurangi resiko.
mengurangi resiko dan bisa berdampak positif kepada penyakitnya. Sehingga kalau kita misalnya punya penyakit, kemudian kita mau mengeksplorasi dalam bentuk tulisan, maka sesungguhnya itu bisa membantu proses penyembuhannya. Kemudian yang keempat, menulis juga bisa membangun jaringan atau meningkatkan jaringan. Kita bisa diundang kemana-mana, kita bisa diajak kolaborasi, kita bisa diajak kerjasama. Itu kalau kita punya karya, karena orang tahu tentang kita, pakarnya apa, biasanya dari tulisan-tulisan kita. Mereka akan baca karya-karya kita. Hayat misalnya pakarnya di bidang apa, maka ia akan cross check, akan lihat karya-karya saya di mana, kira-kira apa saja yang ditulis, kemudian tulisannya fokus ke apa. Maka biasanya kita seringkali diajak kolaborasi, diajak kerjasama untuk menulis bareng, menulis berdua, kemudian diajak penelitian dan lain sebagainya. Kemudian memperoleh passive income. Jadi menulis itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar kita menulis kemudian mendapatkan atau karyanya diterbitkan, tetapi kita juga bisa mendapatkan passive income. Kita bisa mendapatkan royalti, terutama buku yang diterbitkan di penerbit mayor, maka kita biasanya ada sistem royalti yang diberikan oleh penerbit yang biasanya antara 9 sampai 20% tergantung dari kebijakan penerbit. Ini lumayan besar juga. Maka ada sebagian dari para kolega, teman, sahabat itu menjadikan menulis adalah sebuah pekerjaan, dan memang penulis itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi menulis itu tidak hanya sekedar coba-coba. Menulis itu tidak hanya sekedar sampingan, tetapi bisa menjadi sebuah profesi, Bapak Ibu. Penulis dan editor itu sesungguhnya adalah profesi, dan dalam sistem perbukuan nasional juga sudah dimasukkan bahwa penulis itu adalah profesi, adalah pekerjaan. Karena memang aktivitasnya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam proses penulisan itu menjadi suatu hal yang perlu dihargai, perlu dihormati. Kemudian ada kum juga. Kalau kita menulis buku misalnya, kumnya ada 40, ada 20, tergantung dari kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah rutin menulis, maka ketika mau naik pangkat, naik jabatan fungsional, ya sudah tidak perlu bingung. Cukup diambilkan dari karya-karyanya. Paling tidak Bapak Ibu minimal 1 tahun 1 karya lah, 1 buku, 1 artikel, itu sudah cukup. Atau kalau tidak syukur-syukur bisa 2 artikel, bisa 2 buku. Cukup, bisa. Karena kalau kita sudah memiliki passion untuk menulis itu sungguh luar biasa. Kalau sehari tidak nulis, tidak nyaman. Maka menulis itu juga bisa mendapatkan royalti dan kum. Kemudian yang berikutnya adalah menulis juga bisa menjadi bagian dari media kenaikan pangkat. Jadi jangan menulis kalau mau naik pangkat, tetapi menulislah setiap hari. Sehingga ketika sudah mau naik pangkat, tulisan dan karyanya tinggal mengikuti. Karena itu adalah sebuah penghargaan yang memang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah sebagai syarat kenaikan pangkat. Dan yang terakhir adalah menulis itu menyebarluaskan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kemanfaatan, sebagai bagian dari warisan peradaban. Dan banyak sekali Bapak Ibu manfaat-manfaat lain yang mungkin Bapak Ibu akan rasakan sendiri. Maka kebahagiaan seorang penulis itu ketika karyanya, ketika bukunya diterbitkan oleh penerbit besar, kemudian ketika didistribusikan ke seluruh Nusantara, kemudian ketika banyak dibaca oleh banyak orang dan seterusnya. Banyak sekali kebahagiaan dan kepuasan seorang penulis itu. Tidak hanya sekedar yang ada di sini, tetapi banyak sekali. Hanya kita yang bisa merasakan. Salah satunya adalah apa yang saya sampaikan di